Oke, saya ingatkan kembali kepada teman-teman bahwa untuk materi kompetensi manajerial tadi sore kita sudah bahas, dan untuk besok kita akan membahas soal yang berbeda atau materi yang berbeda. Tentunya masih kita yang untuk perawat kita masih pukul 16 kita masih akan mengadakan Zoom, dan kemudian sebelumnya pukul 13 kita selalu mengadakan quiz, dan malamnya besok Jumat ya. Besok Jumat kita tidak ada perkuliahan malam-malam, jadi Anda silahkan baca Minmer. Oke, kita akan memulai dari soal yang pertama. Nih, kita sambil kita mempraktekkan apa yang sudah kita atau yang saya berikan. Ini ada teman-teman yang baru melihat layarnya katanya. Bentar. Oke. Bisa saya cek lagi dulu supaya bisa kelihatan oleh semuanya. Berapa itu? Lupa saya. Ternyata saya sudah pelupa. Ya. Mudah-mudahan sekarang sudah terlihat oleh semuanya. Kita akan memulai. Saya akan membacakan soal. Ya, Anda sedang berada di stasiun dan akan pergi keluar kota untuk keperluan tugas kantor. Ya, tiba-tiba sahabat Anda menelepon dan mengabarkan bahwa anaknya hilang. Sikap Anda adalah nah, selalu saya ingatkan pada teman-teman, yang pertama cara mengerjakan supaya Anda mendapatkan nilai yang tertinggi adalah pertama cari yang paling ideal apabila Anda menjadi bosnya orang yang sedang disuruh keluar kota. Jadi walaupun di soal dikatakan Anda sedang, nah, itu Anda sedang, berarti Anda tinggal, oh berarti ini kalau saya lihat anak buah saya sedang berada di stasiun untuk keperluan tugas kantor, maka yang saya inginkan bahwa dia itu adalah dia selesai masalah tugas kantornya, tetapi dia bisa membantu temannya. Nah, itu yang idealnya seperti itu kan. Jadi, ingat di kompetensi manajerial itu adalah targetnya adalah bagaimana Anda menyelesaikan tugas dari organisasi. Jadi, berorientasi pada hasil, kemudian pelayanan publik, dan lain sebagainya. Maka di sini tentunya jawaban-jawaban Anda harus jawaban yang menguntungkan bagi organisasi Anda. Paham ya? Ya kalau paham akan saya lihat jawabannya. Jawabannya ditulis 1A, 1B, 1C, 1D ya, ya. Supaya kita bisa mengontrol mana yang benar. Ya. Masih ada yang senang membuka mic. Nanti saya berikan mic-nya kepada Anda. Oke. Kalau membantu melaporkan ke polisi dan meninggalkan tugas kantor untuk sementara waktu, itu tidak. Kalau Anda punya perusahaan dan Anda punya bos yang seperti itu, punya anak yang atau anak buah seperti itu, tentunya Anda, wah ini anak buah saya ini nggak taat nih, dia nggak mempeduliin urusan kerjanya, padahal yang bermasalah adalah orang lain, bukan anak dia atau orang lain. Maka tentunya Anda tidak akan memilih si A sebagai pilihan, ya.
Kemudian membantu melaporkan kepada polisi dan ikut mencari berkeliling kota. Padahal di stasiun, artinya pasti ini tidak berangkat gitu ya, tidak berangkat. Kemudian C itu urusan masing-masing dan tidak ada hubungannya dengan saya. Anda juga tidak seperti itu. Anda juga harus peduli pada orang lain dan lingkungan Anda. Sudah menyarankan agar segera lapor polisi dan ikut membantu menyebarkan informasi tersebut melalui media sosial. Nah, ini merupakan langkah yang terbaik. Jadi jawaban nomor 1 adalah D. Yang poin 5, saya tidak akan membaca poin Anda 3, 2, satunya saya nggak akan baca, tapi nanti Anda sesuaikan dengan jawaban nanti yang akan saya kirim ya. Saya kirim. Oke, jadi 1D ya. Ini teman-teman masih ada yang mau gabung, tapi ternyata tidak bisa. Padahal saya ini untuk berapa orang ini? 146 orang. Padahal saya menyiapkan untuk 300 orang. Ya, jadi silakan, masih banyak itu. Banyak kesempatan. Setengahnya juga enggak yang kepake. Silakan. Tiap hari ada 300 orang yang saya siapkan. Oke, kita yang kedua. Jadi nomor 1 adalah jawabannya adalah D. Nomor 2 sekarang. Pada saat Anda sedang dalam keadaan tidak bekerja, Anda menerima pesan di grup sosial media yang belum tentu kebenarannya. Maka sikap Anda, nah ini tentunya yang paling bagus adalah tadi. Mengambil keputusan itu harus berdasarkan data, harus tahu dengan hati-hati. Tadi sudah dijelaskan oleh saya bahwa dalam pengambilan keputusan harus hati-hati berdasarkan data, jangan mudah percaya. Kemudian karena Anda harus bertanggung jawab, ya, harus bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tindakan Anda. Itu yang jadi kuncinya, gitu ya. Nah, ini di NUS kenapa nih ribut nih? Nah, jadi kita lihat abaikan tentu tadi pada saat saya menjelaskan tentang level-level, mana yang paling baik adalah bahwa kita hidup ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus menjadi role model. Kita harus bisa menasihati teman-teman, kita harus bisa menggerakkan orang lain. Maka jawaban yang terbaik adalah yang itu menjadi jawaban yang paling mantap adalah C, tentunya. 2 itu adalah C. Saya cek dengan Anda. Wih, mantap. Ini nomor siapa ya? Ini nomor 1 Mbak. Oke, nomor 3 sekarang. Tempat kerja Anda masih menerapkan cara manual dalam menulis laporan. Sikap Anda adalah, silakan, kira-kira apa berdasarkan tadi yang sudah kita bahas bersama. Duh, kenapa, Dek? Minum. Tempat kerja Anda masih menerapkan cara manual dalam menulis laporan. Sikap Anda adalah, ya, kemudian yang paling penting, yang paling tinggi levelnya adalah Anda membuat terobosan. Yang satu mengerjakan sepenuh hati tanpa protes. Itu untuk diri sendiri bagus memang. Kemudian meminta atasan untuk mengganti lebih modern. Oke, tapi tidak menunjukkan apa ya, jalan keluar. Bagaimana kalau dia tidak mampu, ya? Kemudian, tapi itu masih oke. Kemudian mengajak rekan kerja untuk tidak mengerjakan laporan. Oh, nggak boleh dong, gitu kan. Tidak mengerjakan laporan sama sekali, apalagi itu. Mengerjakan laporan sesuai aturan sambil memberikan usulan perubahan sistem laporan. Jadi yang kalau pilih E itu, tugas dia selesai, tapi dia juga membuat sebuah terobosan, membuat sebuah ketentuan ataupun apa, jalan keluar yang diberikan. Jadi kalau misalnya menggunakan prinsip yang saya berikan kepada Anda tadi, bahwa kita harus memilih yang ideal, maka
Kalau kita anggaplah si A, itu namanya si Andi, namanya si ini si A Andi, misalnya B, misalnya siapa? Bahdi ya, ada Bahdi. Kemudian C, inisialnya cucu, misalnya. D, misalnya inisialnya D, Dian, misalnya E, misalnya I Endang, misalnya. Anda akan milih mana dari Andi, Bahdi, cucu, Dian, Endang itu Anda milih yang mana? Gitu. Kalau Anda sebagai bos Anda. Karena kan saya mengatakan bahwa Anda harus menggunakan helicopter view dalam menentukan atau memilih mana jawaban yang benar. Ya, memilih jawaban yang benar. Anda harus menggunakan helicopter view. Bagaimana helicopter view itu? Anda melihat dari atas, mana orang yang kira-kira bagus untuk organisasi. Ingat, saya ingatkan kembali lagi bahwa kompetensi manajerial itu adalah bagaimana kita menyelesaikan target organisasi. Ya, itu yang penting. Ya, sebentar, saya mau tolong dong Jija. Itu yang punya iPhone jangan dicoret-coret. Bentar, saya buat pengumuman dulu sebentar. Ini orang malah bikin kuis. Nggak apa-apa, biarin deh. Suka-suka dia. Saya harus E-nya endang. Ya benar, jawabannya yang paling bagus adalah E, gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi dengan logika seperti itu, kita lebih mudah memilih jawaban yang nah. Ingat sekali lagi bahwa semuanya itu jawaban itu benar, tetapi Anda harus memilih yang paling diinginkan, kompetensi mana yang paling diinginkan oleh pemerintah. Itu yang menjadi kata kunci kita. Kemudian selanjutnya nomor 4, silakan. Nomor 4, nomor 4, nomor 4, nomor 2. Rekan kerja Anda nomor 4, nomor 4 ya. Oh ini ya nomor 4 ya. Atasan Anda meminta mengkaji ulang data perusahaan menggunakan peralatan lunak yang baru, sedangkan Anda tidak mengerti cara menggunakannya. Sikap Anda adalah, silakan nomor 4, menolak perintah atasan. Saya bilang bahwa di CPNS, di ASN itu tidak ada istilah menolak perintah. Jadi jawaban nomor A itu sudah tidak bisa. Ya. Kemudian meminta izin atasan untuk menggunakan perangkat lunak yang lain yang Anda kuasai. Tentunya sinkronisasi akan jadi masalah. Kemudian minta tolong kepada rekan untuk mengajari Anda cara menggunakannya, mengerjakan dengan perangkat yang lama tanpa izin atasan, tidak mengerjakan sama sekali. Tentunya ini bukan pilihan tidak mengerjakan sama sekali. Yang paling diinginkan adalah bahwa Anda mau berubah. Mau berubah. Menolak itu ada tidak perubahan. Ya, tadi kan yang poin berapa ya? Poin ke-7 ya. Perubahan, ya ada perubahan di sana. B tidak berubah. B tidak berubah. E tidak berubah. Jadi yang mau berubah adalah hanya C. Ya, C. Jadi nomor 4 adalah C. Dan cek punya Anda. Oh. Saya nggak dengar suaranya, soalnya ada, tapi suaranya nggak ada.
Teman-teman dengar saya enggak? Jelas saja, Pak. Oh, putus-putus ya, putus sekolah putus ya. Jelas. Jelas sekali suaranya. Jelas, Pak. Oke, berarti hanya satu kasuistik aja. Kemudian nomor 5, rekan kerja Anda tetap tidak bisa menggunakan peranak lunak baru meskipun sudah berkali-kali diajarin. Sikap Anda adalah tetap mengajarinya dengan metode lain dengan sabar, membiarkan itu belajar sendiri, memarahi karena tidak cepat paham, meminta atasan untuk memecatnya, memintanya belajar dari orang lain. Tadi kan ada dalam materi dijelaskan bahwa Anda harus merubah dan mengajak orang lain belajar ya, terus belajar. Maka jawabannya adalah Anda tidak boleh belajar untuk diri sendiri. Maka jawabannya adalah A. Yang paling benar. Itu ya. Itu. Dan dengan dari lima ini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Karena pada prinsipnya sama, mengerjakan itu kalau Anda sudah paham, maka Anda akan sangat dengan cepat menentukan mana pilihan yang terbaik. Silakan, saya cek dulu ya, saya buka pertanyaan dulu ya. Hairil, clear katanya. Bentar Lil, orang lain nggak tahu. Al-Fatih juga sama. Sabar. Belanda masih jauh, sabar. Nomor 4 kalau diminta, bentar, nomor 4 tidak. Tadi kalau diminta izin atasan ya, oke, nomor 4 kita mulai nomor 4. Nomor 4 coba cek lagi. Nomor 4 adalah atasan meminta. Jadi konteksnya itu Anda ditugaskan. Permintaan atasan adalah tugas untuk Anda. Itu kan di pegawai negeri itu seperti itu, di ASN seperti itu. Permintaan atasan adalah tugas untuk Anda. Kewajiban Anda menyelesaikannya. Maka adalah kita cari orang yang walaupun Anda tidak bisa, maka Anda harus cepat melakukan perubahan. Bagaimana caranya Anda harus sudah bisa. Itu kuncinya bahwa Anda mau berubah dengan cepat apapun caranya, bagaimana caranya. Yang penting tugas yang diberikan oleh atasan itu tercapai dengan baik. Yang penting target dari organisasi dapat dilaksanakan dengan baik. Seperti itu ya. Seperti itu. Kita masuk nomor 6. Belum ada soal jebakan Batman. Nanti kita masih panjang ya. Nanti kita masih panjang. Karena kenapa? Saya ini soal ini masih mudah-mudah. Ini soal ini adalah soal mudah. Nanti kalau sudah yang mudah itu menjadi ini cetek kalau kayak gini ya, ini mudah sekali. Nanti kita akan sedikit yang lebih complicated lagi. Sedikit kita naiknya. Yang penting Anda paham konsepnya dulu. Konsepnya Anda paham, dikasih soal apapun, selama konsepnya paham, insya Allah dengan mudah Anda bisa menyelesaikannya. Itu harapan saya. Jadi kalau ada yang bilang ini soalnya cetek, ini belum hot, ya emang belum. Nanti saya buatkan yang hot ya. Sabar. Belanda masih jauh. Nomor 5. Barusan sudah selesai ya. Nomor 5 barusan adalah nggak mungkin kita memarahi nomor 5A. Bahwa Anda harus mengajari teman. Oke, nomor 6. Sekarang nomor 6. Banyak lowongan pekerjaan yang Anda minati namun memiliki syarat wajib menguasai perangkat lunak tertentu yang tidak Anda kuasai. Sikap Anda adalah, ini bagaimana caranya Anda berubah ya? Bagaimana caranya Anda berubah? Bagaimana supaya Anda bisa memenuhi syarat minimal. Nah, coba silakan apakah bersikap pasrah dengan keadaan tentunya bukan yang diinginkan gitu kan. Mencoba, nah kemudian banyak lowongan pekerjaan yang Anda minati. Nah, ini artinya Anda belum bekerja misalnya, Anda belum bekerja tapi ternyata banyak lowongan. Maka Anda pun harus bisa hidup dan Anda harus berubah gitu ya.
Kemudian belajar perangkat lunak yang sedang banyak dibutuhkan sambil menunggu panggilan kerja. Itu bagus, nomor D itu bagus. Tapi coba bandingkan antara B dan D. B dan D, bandingkan. Ojo dibanding-banding ke. Gitu. Tapi kita bandingkan aja sekarang. Silakan bandingkan. Mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan itu orang yang pada posisi yang nyaman. Gak mau berubah status quo gitu, itu orang yang posisi yang nyaman ya. Jadi yang kalau lihat kalau ada orang yang sedang mencari pekerjaan, nah apa yang paling baik antara B dan D? Sekarang kita pertarungannya B dan D. Yang B itu belajar saja, walaupun Anda tidak bekerja. Tapi yang D belajar sambil bekerja juga berumah usaha. Maka yang paling adaptif, yang paling bagus kalau ada orang kalau ada orang nih dalam keluar atau dalam di lapangan gitu ya, ada orang kita lihat si ini melamar, yang satu itu dia belajar aja untuk melengkapi persiapan, tapi yang si B itu dia usaha sambil belajar. Maka yang baik kalau kita lihat dari helikopter view, maka saya akan memilih orang dengan jawabannya D tentunya. Ya, D itu lebih baik dibanding B. Nah, benar. Si B juga, apakah si D itu juga tidak belajar? Sama-sama belajar. Oke. Tapi ada nilai plusnya. Nomor 7. Anda diminta untuk segera mengirim hasil survei melalui media online. Sedangkan tempat Anda sedang mengalami gangguan sinyal sehingga tidak memungkinkan mengirim hasil survei. Sikap Anda adalah berorientasi pada hasil. Ingat, berorientasi pada hasil, bagaimana caranya supaya tugas selesai. Itu saja yang menjadi kuncinya. Diminta mengirim, berarti Anda harus mengirim. Hasilnya harus terkirim. Gimana caranya? Gak ada urusan, berarti Anda pergi pada satu tempat yang sinyalnya baik dan mengirim hasil survei. Itu 7 sudah A. Gitu ya. Itu maksudnya seperti itu. 7A. Itu lebih mudah ya. Sekarang mudah-mudahan lebih mudah untuk dicerna. Ya. Kemudian nomor 8. Nomor 8. Pimpinan menginginkan agar berita-berita yang sedang hangat dibicarakan dibuat sebuah kumpulan berita agar mudah dibaca nantinya. Maka sikap Anda adalah membuat clipping koran waktu tiap bulan. Sekarang koran dengan online itu gimana bedanya? Kemudian nomor dikumpulkan berita-berita dari internet dan di bookmark tiap alamatnya. Saya mengumpulkan berita majalah dan koran yang berisi berita-berita penting. Saya bersama teman-teman menyimpan berita koran dan majalah di rak khusus, dan saya meminta OB untuk mengkliping koran yang penting. Meminta OB yang diminta aja Anda kok, bukan OB yang dimintanya. Kalau misalnya ini terkait dengan teknologi informasi, maka jawabannya yang paling benar adalah B. Karena sekarang ini sangat jarang itu koran-koran itu sekarang mulai jarang ya. Jadi lebih banyak informasi itu di bookmark di internet. Jadi jawabannya B. Kekinian. Nah, di perusahaan Anda baru saja memperbarui salah satu perangkat IT guna mempermudah karyawan mengerjakan tugas. Sikap Anda adalah nomor 9, silakan.
Yang nomor 9, silakan teman-teman. Bentar. Oke, nomor 9. Di perusahaan Anda baru saja mempengaruhi salah satu perangkat IT guna mempermudah karyawan mengerjakan tugasnya. Sikap Anda adalah mengajak rekan-rekan Anda untuk mencari informasi bagaimana mengoperasikan perangkat tersebut di waktu luang. Di waktu luang, mencari informasi mengenai program perangkat tersebut bersama rekan-rekan Anda, meminta orang lain untuk mengajar Anda dan rekan-rekan Anda cara mengoperasikan perangkat tersebut, mencari informasi di internet dan mempelajarinya bersama rekan-rekan Anda, mengajak teman-teman Anda mencari informasi terkait pengoperasian perangkat tersebut sepulang jam kantor. Nih, kemudian ini ada permainan kata-kata di sini, ada sedikit jebakan. Ada sedikit jebakan di sini, ada permainan kata-kata. Saya lihat dulu, cek Anda, jawaban Anda apa. Nomor 9 ada yang D, ada yang ke atas apa? D, B, E, C, C, D, E. Oh, bagus nih, jawabannya seperti pelangi. Warna-warni. Bagus, pelangi warna-warni. Biar rame gitu ya, biar rame. Oh ada yang A, oh ada yang A, ada yang B. Apa yang belum dipilih ya oleh kalian? Kayaknya udah dipilih semua deh. Nah, jadi artinya dari segini saya mengatakan bahwa Anda belum sepakat untuk dapat poin 5. Belum sepakat. Oke. Di perusahaan Anda baru saja memperbaharui ini jebakan Batman. Mengajak rekan-rekan Anda untuk mencari informasi bagaimana mengoperasikan perangkat lunak. Ini ada kalimat mengajak. Mengajak. Tentunya nilainya tinggi. Mengajak tinggi. Mencari informasi bersama rekan-rekan. Bareng-bareng, tapi siapa yang diajak nggak ada. Siapa yang diajak, siapa yang ngajak nggak ada. B. Berarti A lebih tinggi dari B. Nah, itu. Meminta orang lain untuk mengajarkan Anda. Nah, ini tentunya kalau dilihat dari kepentingan organisasi, ini hambur waktu, hambur uang. Nah, ini dari bos ini. Ngapain lu minta-minta sama gua? Belajar aja lu sendiri kalau gue jadi bos itu. Mencari informasi di internet dan bersama-sama mempelajari. Sama betul, sama-sama. Mengajak mencari informasi belum tahu gitu siapa yang menentukan siapa yang diajak, siapa yang tidak. Mengajak rekan-rekan untuk mencari informasi terkait pengoperasian pulang dari jam kantor. Ini ada dua nih. Hampir mirip A yang di A dengan yang di E. Yang pertama adalah di waktu luang. Waktu luang itu logikanya Anda tidak bekerja, sedang waktu kerja, tapi tidak waktu dia ada konsumen, Anda mengerjakan waktu luang. Waktu luang bisa pulang jam kantor, bisa waktu libur sesuai dengan kesepakatan, atau waktu sebelum bekerja, dan lain sebagainya. Kalau ini mengajak, yang nomor E, mengajak rekan-rekan Anda mencari informasi terkait pengoperasian tersebut sepulang kantor. Sepulang kantor, Anda jangan membayangkan kantor Anda adalah di tempat Anda hanya 2 langkah ke rumah Anda gitu. Kalau berpikirnya di Indonesia, kalau mikirnya sepulang orang di Jakarta itu bisa tinggalnya di Bogor itu berangkat jam 7, jam 5 subuh, balik lagi jam 7 malam gitu. Kalau dia diajak disuruh pulang jam kantor, dia pulang jam berapa? Itu juga menjadi bagian. Jadi jawaban yang paling ini adalah mengajar rekan-rekan untuk mencari, mengoperasikan bagaimana perangkat tersebut di waktu luang. Waktu luang tidak harus jam pulang kantor. Yang penting luang aja. Jadi nomor 9 adalah A.
Nomor 10 sekarang. Silakan nomor 10. Dipikir jangan sampai Anda terjebak. Nomor 10. Maaf Pak, jadi nomor 9 tadi jawabannya apa ya? A jawabannya. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama Bu. Oke. Nomor 10 sekarang. Nomor 10. Anda melakukan kesalahan fatal dalam melakukan tugas karena kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi. Sikap Anda adalah, nah ini integritas. Bagaimana integritas? Jam segini ada yang belajar menggambar. Oke, saya bersihin dulu. Nah, udah bersih lah. Mudah-mudahan nggak ada yang gambar lagi deh. Oke, Anda melakukan kesalahan fatal dan dalam melakukan tugas karena kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi. Sikap Anda adalah mencari jalan keluar dari permasalahan yang Anda hadapi, mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan pada saya tentang cara menggunakan informasi, mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan tentang informasi kepada saya tentang pentingnya teknologi informasi, membahas permasalahan yang hadapi dengan rekan kerja, melapor kepada atasan dan menunjuk petunjuknya. Ini perasaan pelajaran apa? Pelajaran manajerial. Cukup jadi mata kuliah. Gambar. Oke, berarti Anda harus paham terhadap konsekuensi, integritas, maka Anda harus bertanggung jawab tentang apapun. Melapor pada atasan dan mengikuti petunjuknya itu jawaban yang bagus atau yang bagaimana? Saya coba cek ya, coba cek. Yang nomor 9 tadi apa lupa lagi ya? Udah lewat. Nomor 9A ya, nomor 9A, nomor 10. Coba sekarang antara A dan E, kira-kira apa tuh yang menjadi, kalau Anda jadi bos, itu milih yang mana? E. Ya, coba yang lain apa? Ada E, Pak. E, Pak. Apakah kita harus melakukan istihoroh dulu? Istihoroh? Pak. A. Oke, kita lihat ya. Lebih baik lapor saja, Pak. Ya, kita lihat dulu ya. A. Sebentar. Aduh, jadi ramai begini. Oke, saya sebut dulu ya. Ini adalah kesalahan yang fatal, ya. Kesalahan yang fatal dalam melaksanakan tugas karena kurang pemahaman. Ini masalahnya kurang pemahaman, dia. Kurang pemahaman. Berarti Anda resikonya adalah bahwa fatal itu kan bisa menghancurkan semua. Maka yang paling benar adalah Anda melaporkan pada atasan dan mengikuti petunjuknya. Itu karena yang bertanggung jawab adalah atasan. Atasan pada kantor Anda adalah atasan. Memang A juga bagus ini. Bisa bagus jawaban A. Mencari jalan keluar yang Anda hadapi. Tapi masalahnya di sini kurangnya pemahaman Anda. Jadi jangan sampai nanti karena kurang pemahaman, maka jalan keluarnya jadi salah lagi. Lebih baik Anda lapor pada atasan dan kalau kata atasan kerjain aja lu sendiri, ya itu lain urusan. Kemudian nomor 11. Nomor 11. Anda adalah seorang pegawai pada sebuah perusahaan ternama, Anda semangat dalam bekerja dan terkenal memiliki dedikasi tinggi dalam bekerja. Suatu hari Anda tidak sengaja melakukan kesalahan fatal.
sehingga merusak sistem dan database perusahaan. Maka sikap Anda adalah nomor 11. Oke, kira-kira jawabannya apa tuh? Sama-sama tinggi nih. Tapi kalau nomor nomor 10 nomor 10 ya. Kenapa ada nomor 10? Nomor 10 sudah jawabannya. Itu benar-benar nomor 10 saya cek ulang ya, bentar. Nomor 10 saya cek ulang dulu karena ya bentar. Nomor 10 saya cek ulang sebentar. Nomor 10 saya pending dulu ya. Saya cek ulang. Saya cari referensi dulu. Saya tandain dulu udah. Nomor 11 sekarang. Nomor 11. Kalau mengacu kepada tadi melaporkan kepada ini, maka pilihannya adalah C. Tapi di sini ada ujungnya. Memberikan gaji Anda ini tidak benar ini. Ini nggak benar. Nggak betul bahwa Anda sebagai pegawai itu seharusnya tidak mengeluarkan apapun dan sistem yang seharusnya bekerja, gitu kan? Bukan Anda mengeluarkan yang menjadi hak Anda. Yang C sebenarnya benar, tetapi kalau ada ujungnya yang membuat itu tidak benar adalah memberikan gaji Anda bulan ini sebagai bentuk tanggung jawab. Itu nggak harus seperti itu, nggak harus seperti itu. Tentunya karena ini adalah database, maka database itu kan contoh misalnya kita hilang file, misalnya kita hilang file itu kan bisa pakai digital forensik gitu ya. Digital forensik orang-orang yang pintar, memang dia ahli yang pintar yang bisa memunculkan lagi database itu. Itu yang terbaik. Bukan kalau misalnya tidak ada ujungnya, maka saya pilih C. Tapi kalau karena ada ujungnya, maka saya tidak pilih C. Dan lebih baik memanggil karena urusannya dengan database, maka lebih baik Anda memanggil tim IT untuk memberi kerusakan database perusahaan tersebut. Nah, ya, karena kita tahu yang sudah masuk Rescalabin aja kan kita bisa angkat lagi kan. Ya, yang sudah masuk dihapus berkali-kali, ya hanya yang ahli yang bisa. Namanya digital forensik gitu ya. Oke, nomor 11B. Nomor 12. Jika Anda mengetahui rekan Anda mencuri akun sosial media rekan Anda yang lain, maka sikap Anda bagaimana? Nah, ini bagaimana Anda menegakkan aturan, etika. Bagaimana kira-kira? Mengetahui rekan Anda mencuri. Berarti yang bagus adalah apakah Anda punya hak untuk memarahi seseorang? B. Coba kita lihat. Jawabannya B. Oh, ini sudah. Ya, jawabannya memang. Karena artinya kalau mencuri, Anda ketahuan. Ya sudah, Anda berhenti. Lo berhenti mencuri. Jangan mencuri akun orang lain. Berarti orang lainnya belum paham. Lebih baik dia harus mengembalikan. Jadi jawabannya adalah B. Ya. Tapi Anda juga bisa menjaga komunikasi dengan yang lainnya. Nggak jadi nggak jadi Anda menggelandangnya kepada teman yang menjadi korban. Anda bukan aparat penegak hukum, bukan penegak hukum. Kemudian menegurnya dan melaporkan ke pihak berwajib. Masalahnya rekan Anda sesama rekan. Kecuali kalau misalkan kan teguran itu ada teguran pertama, kedua kalau kebangetan ya udah laporan aja. Kalau kasus ini jika Anda mengetahui, maka kira-kira coba yang bagus gimana? Mencuri, ya udah disuruh berhenti. Yang disuruh berhenti. Yang paling ideal yang mana kira-kira? Kita kembali kepada trik yang saya tadi ya. Coba kita kira-kira kalau menggunakan, benarkah Anda akan menegur, kan memintanya?
memintanya. Memarahinya juga bukan hak kita memarahi. Ya kan? Coba kalau kita konsep manajemen, memarahi apakah tugas kita? Controlling itu bukan tugas kita. Supervisi itu bukan tugas kita. Memarahi itu tugas superficial. Menegur dan melaporkan kepada pihak berwajib juga bukan tugas kita sebagai supervisor. Itu dalam konsep manajemen manajerial ya. Membiarkan bukan, tidak juga nggak benar. Menggelandang ke kepada teman yang menjadi korban itu bukan tugas kita juga, ya bukan tugas kita. Jadi yang paling ini kalau ada teman jangan kuncinya nggak usah main lapor dulu deh, lu tangani dulu, oleh dulu sendiri, temanmu suruh deh berhenti, nggak usah macem-macem, gitu aja. Itu kan lebih enak, karena kan nanti kalau misalnya bosnya lu melihat kalau nomor A memarahi dan melapor pada teman, itu nanti akan ribet tuh kamu. Ruangan misalnya, tempat kerja akan semakin ribet. Tapi kalau Anda memintanya untuk berhenti, ya, memang kelihatannya seperti tentunya berhenti juga jangan mengambil lagi gitu. Tapi Anda ada dia berhenti, tapi sesama rekan kerja lingkungan terjaga. Itu mungkin maksudnya ke sana nomor B itu. Ya. Tidak ada konflik gitu ya. Ya benar, diingetin dulu. Itu kalau ada ini ya pasti diingetin dulu. Jangan langsung hantam promo, nggak boleh. Nomor 13. Media sosial, Facebook biasanya Anda gunakan untuk apa? Kalau gua untuk menawarkan dagangan, ya, menawarkan bimbel gitu. Tapi nggak boleh di sana. Di ujian itu nggak boleh jujur. Nggak boleh jujur. Kalau gua dagang gitu kan. Berarti mencari yang itu adalah mencari hal yang baru. Mencari hal yang baru bisa dagangan baru, bisa pengetahuan baru. Yang penting jangan terlalu jujur deh. Jangan terlalu jujur. Menawarkan barang dagangan jujur itu. Jujur banget. Ya secara pilihan kita memang di sini nih menawarkan barang. Tapi kita jangan deh. Jawabannya. Nanti ada jawabannya. Kalau Anda kurang puas, nanti jawabannya saya kirimkan lagi. Dengan yang tadi, materi yang tadi. Anda membaca berita dari media massa yang terpercaya, namun isinya menurut Anda menyalahi Undang-Undang ITE. Media massa. Sikap Anda adalah, kalau di media, kita ada hak kritik, hak jawab, hak memberikan opini. Itu di media. Berarti ya Anda postingnya, berarti jawaban yang bagus adalah opini ini lagi dengan opini, gitu gampangnya. Yang lebih bagus opini dengan kegiatan, kejadian atau peristiwa, tapi kan di sini nggak ada peristiwa. Jadi yang baik adalah opini benturkan lagi dengan opini. Maka di Undang-Undang ITE, kalau misalnya tidak sesuai, maka Anda mengkritik di media sosial Anda sebagai bagian dari kontrol sosial. Maka jawaban yang paling bagus untuk 14 adalah B jawabannya. Nomor 15. Seorang menyampaikan informasi mengenai menjadi sehat dengan biaya murah. Menurut Anda adalah, nah itu, cepat kaya. Orang pasti cepat kaya. Ternyata binomo. Ada. Ya, cepat kaya, resikonya cepat kaya, cepat nyungsep gitu. Resiko. High gain, high rise, high gain. Yang paling banyak resikonya cepat, tapi resikonya gede. Gitu. Kita yang biasa-biasa saja. Tapi jangan. Kalau sekarang Anda tahu nggak? Sekarang itu kalau Anda nabung itu tidak ada bunganya. Kalau Anda cari bunga 0, gitu ya. Malah Anda dipotong tiap bulan. Itu nggak ada sekarang. Jadi percuma untuk nyimpen duit di bank. Gitu. Tapi juga jangan di bambu juga. Gitu. Tapi diputerin.
diputarkan dalam bisnis. Seorang teman menyampaikan informasi tentang menjadi sehat dengan biaya murah. Menurut Anda adalah, saya cek jawaban Anda nomor 15 sama. 15 ada yang B, ada yang E, ada yang E. Oke, kita lihat. 15 adalah diperlukan informasi tambahan, nggak boleh langsung. Misalkan Anda kayak tadi saya, pagi-pagi saya mendapatkan WA. Saya dari udah posting tuh di mana di kuliah WA. Saya dari Alfamart begini. Ada saya salah memasukkan kode ke nomor kakak, judulnya kayak gitu. Minta di screenshot ke nomornya. Saya bilang nggak ada SMS yang masuk. Pas beberapa detik kemudian ada yang masuk ke WA, ke SMS. Ternyata konfirmasi untuk masuk ke Telegram. Kan bajingklak itu. Kan bajingklak itu. Artinya orang itu datang menggunakan nomor kita untuk kepentingan dia. Nah, saya ketawain aja, dikirim pakai emoji, ketawain aja. Jangan sampai Anda seperti itu. Kalau misalnya contoh yang lain, Bapak Ibu Anda mendapatkan 500.000 rupiah karena Telegram telah berhasil mendapatkan pelanggan 1 juta misalnya. Itu suka ada kayak gitu. Itu padahal nanti akan minta menggunakan Telegram Anda untuk keperluan dia. Mending untuk keperluan yang bermanfaat. Kalau untuk kejahatan dan terorisme, Anda yang kena. Makanya kalau ada hal-hal yang berbau angin sorga, ya, yang berbau angin sorga, yang diperlukan adalah Anda harus mencari informasi tambahan agar informasi tersebut benar-benar bisa berguna atau memang tidak berguna sama sekali. Jadi jawabannya nomor 15 adalah B. Jawabannya. Jangan cepat percaya. Di musim sekarang nggak boleh percaya. Oh. Oke, nomor 16. Dalam menanggapi informasi baru, teman-teman mengenal Anda sebagai orang yang kira-kira kepribadian Anda yang mana nih? A, B, C, D, dan E. Mana di Anda itu? Powerbank jatuh. Silakan, mana? Nomor 16, jawabannya saya cek teman-teman. Nah, sekarang setelah nomor 20 kita diskusi. Jadi yang ngobrol Anda bukan saya lagi setelah nomor 20. Nomor 15 tadi B. Bagus. Nomor 16 mempertanyakan mendengar informasi baru, teman-teman mengenal sebagai mempertanyakan kebenaran informasi tersebut dengan mencari informasi tambahan. Anda harus hati-hati, jadi jawabannya nomor 16, entom. Entom kalau di orang Sunda entom. Kalau di Anda saya nggak tahu, entom itu seperti bebek gitu, tapi warnanya hitam dan putih. Hitam dan putih. Ya. Kemudian 17, kemudahan akses informasi via internet saat ini menurut Anda adalah selalu kita selalu positif dong. Selalu positif. Memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Ya. Bukan hanya belajar mandiri. Kalau wawasan bisa mandiri juga, keilmuan juga bisa mandiri. Tapi kalau lebih wise, lebih bijak adalah yang jawabannya. Ini Bu Chandra sudah nomor 18. Oh, cepat kali kau. Bu Chandra. Ini satu marga dengan Meninfo kemarin.
Tifatul sendiri. Membaca buku-buku di luar bidang minat dan pekerjaan adalah, nah kira-kira gimana nih menurut Anda nomor 18? Membaca buku. Itu ada yang suka membaca buku. Gak apa-apa sekarang, wah bermanfaat untuk mengembangkan organisasi. Ini di luar bidang pekerjaan Anda loh. Jadi jawabannya adalah bermanfaat untuk memperluas wawasan berpikir. Jawabannya adalah B, nomor 18. 19. Seperti biasanya, menghadiri seminar adalah kegiatan yang pasti deh Anda itu seminar itu nyari untuk kredit itu STR. Tapi kalau dia membosankan itu. Nomor 19 jawabannya adalah yang paling ideal yang mana? Jadi gini nih prinsipnya, Anda bisa menggunakan helikopter view, Anda sebagai bos, itu kan triknya yang 1, 2 tuh. Yang helikopter view atau Anda sebagai bos. Atau Anda memilih jawaban yang paling ideal. Yang paling ideal tentunya adalah jawabannya adalah cacing. C. Jawabannya adalah yang paling ideal. Kalau jujur sih membosankan benar. jadi nanti kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala atau qadarullah, misalnya Anda salah di saingan dengan orang-orang yang mendapatkan afirmasi 20% tambah 15 tambah 5%, tambah di terpencil juga, Anda kalah. Anda sudah paham besok pada saat ujian 2023 itu ada CPNS, Anda sudah paham bagaimana cara mengerjakan TKP. Karena TKP gini ngerjainnya. Ya, ngerjainnya seperti ini. Gitu, ya. Jawabannya adalah C, nomor 20. Nomor 20. Perusahaan tempat Dora bekerja memberi kesempatan pada Dora untuk melanjutkan studi S2, namun dengan biaya pribadi. Tindakan yang terbaik dilakukan oleh Dora adalah tadi. B. Kesempatan. Ambil itu kesempatan, tapi mencari beasiswa. Jadi Anda bisa memecahkan masalah. Nggak boleh Anda menunggu kesempatan lain, nggak boleh. Membuktikan bahwa tanpa gelar S2 ia bisa sukses, nggak boleh juga. Menolak karena merasa rugi harus mengeluarkan biaya pribadi, untuk buat Anda juga kok. Mengatakan pada perusahaan bahwa ia tidak membutuhkan hal tersebut, gagah bener gitu. Gagah bener, hebat bener. Jadi jawaban yang paling benar adalah B. Nah, dari 20. Kalau manajer 20 kan? 20. Anda benar berapa? Benar 5-nya berapa biji? Adakah lebih dari 85%? 85% artinya 17. Lebih dari 17? Siapa yang lebih dari 17? Belas. 15. Baguslah Bu, masih alhamdulillah gitu kan. Kan berapa ininya? Kalau 15 berarti berapa Bu? Berapa persen tuh? 15 itu berarti 75 Bu ya. 75 ya. 75. Sementara kalau 30 tadi berapa? 130 itu 65. 65 berarti 13. Jadi kalau 15 Anda aman. Kalau 15 gimana Pak? Passing grade. Amankah? Aman. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, gitu ya. Yang lain coba cek yang lain. Pokoknya lewat 13 aman. Nah, ini Bu Suparmi. Bu Suparmi
Tingkatin ya, Bu. Tingkatin. Kalau aman nggak cukup. Kalau aman nggak cukup. Benar emang nggak aman. Kan? Saya bilang tadi, Anda harus jadi yang terbaik. 13 itu minimal ya. 13 itu passing grade. Masuk passing grade. 13 itu. Tapi untuk mendapatkan formasi yang diinginkan, tidak cukup hanya lolos passing grade. Pak Erwin tuh. Bu Erwin ya? Bu Erwin Susanti. Wih, Bu Nurdiana Lasawuru itu dapat 18. Mantap, mantap. Salah 6 berarti 14. Masih aman. Wih, Bu Ira 18. Saya pikir Bu Nelly 20. Saya udah hampir ngasih hadiah ini. Ternyata 20B katanya. Tapi kita benar 20. Ya, kita masih belajar 1 bulan dan setiap hari sampai dengan hari Jumat kita masih terus ada Zoom pukul 16. Jadi masih tenang, masih bersama saya. Nanti kita diskusi, termasuk juga kalau sudah keluar kisi-kisi kita akan coba diskusikan bersama-sama. Nah, kita bisa bersama-sama. Kemudian hal-hal yang perlu dipahami bersama, kita akan sama-sama mengerjakannya. Oke, nomor 21 sekarang. 21 saya akan nunjuk orang sekarang. Nomor 21 saya akan nunjuk orang. Yang ditunjuk siap-siap. Yang ditunjuk siap-siap. Siapa yang harus saya cek dulu deh. Siapa yang saya harus tanya. Semuanya jadi menghilang. Coba nih sebentar ya. Coba Bu Peri Satria. Bu Peri, Bapak Peri nih. Bapak. Oh iya, oke Bu. Silakan Bro. Ya. Nomor 21. 21 E ya Pak? Alasannya dulu Bu. Karena informasinya belum pernah ada selama ini. Jadi kita memilih E, bagaimana bisa memahami bidang kerja yang baru secara cepat. Oke. Ada yang berbeda dengan Mas Peri? Ada yang berbeda enggak? Sama, Pak. Sama ternyata satu ini ya. Satu pikiran. Oke, kita coba cek. Nomor 21. Anda dipindahkan secara mendadak ke unit kerja sistem informasi yang belum pernah Anda tekuni selama ini. Yang Anda pikirkan adalah yang pertama, nilainya bahwa kalau dipindahkan, Anda tidak boleh menolak karena itu adalah tugas. Perintah adalah tugas bagi Anda. Ya. Nggak boleh. Ini kayak militer aja. Memang kan ini kan judulnya ingin mendapatkan nilai yang tertinggi judulnya kan. Berarti jawabannya Anda harus mempersiapkan sebaik-baiknya. Bagaimana saya memahami bidang kerja saya secara cepat dan yang baru secara cepat. Anda harus cepat berubah. Cepat berubah, beradaptasi dengan cepat, maka itu adalah yang diinginkan siapapun yang memiliki perusahaan. Jadi jawabannya nomor 21 adalah A jawabannya. Nomor 22 nih, nomor 22 siapa nih yang bagian nomplok nih? Ibu Depia tadi Ibu Depia. Atau silakan Bu Depia buka mic-nya. Atau Bu Mila, ada Bu Mila. Ada Bu Mila. Ibu Mila silakan mic-nya terbuka. C Pak. Nomor 22C. Oke, kita lihat bisnis yang sedang Anda tekuni sudah berjalan dengan baik, namun karyawan Anda memberikan usulan untuk melebarkan cakupan bisnis Anda melalui aplikasi online. Sikap Anda adalah Anda tidak boleh terburu-buru mengkaji sesuatu, maka Anda harus melakukan analisa dulu, hati-hati menggunakan data, dan itu bagian dari pembuatan keputusan. Jadi C merupakan jawaban yang paling bagus dan Bu Mila sudah berhasil. Terima kasih Bu Mila. Nomor 22 adalah C. Nomor 23, sudah cek teman-teman. Oke, sip. Nomor 23
23 siapa yang mau jadi Bu Rita? Bu Rita 23 231 Bu Rita. Silakan. B. Bu Rita 323. A. Bu Rita, siapa yang baru jawab? Oh iya. A jawaban. Ibu Bu Mila Bu Rita barusan. B. Bu Rita B katanya. Oke, kita lihat. Oke, saat sedang berhenti di perempatan jalan, teman Anda berada di mobil bersama Anda ingin membeli koran dari pedagang sekitar, sedangkan di mobil sudah ada perangkat yang mampu mengakses semua berita. Sikap Anda adalah kira-kira bagaimana? Kalau Anda ada jadi bos misalkan, atau Anda sendiri misalkan, katakanlah Anda menjadi teman yang ketiga dari dua orang ini, yang si A adalah temannya yang sedang nyopir, yang punya mobil, Anda duduk di pinggir, sementara yang si A itu yang punya sopir, yang punya mobil itu memiliki tablet misalnya, tablet. Maka daripada secara efisien, efektif dan efisien, maka adalah yang A jawabannya. Ya, yang A jawabannya. Itu lebih efektif dan efisien. Sudah ada di mobil, sudah ada perangkat yang mampu mengakses semua berita. Mungkin mobilnya itu Tesla ya mobilnya. Hebat sih yang udah buat mobil Tesla itu. Oke, jadi jawabannya adalah A, nomor 23. Nomor 24. Nomor 24 silakan. Siapa? Ini ada Bu Bidan di sini enggak? Ini banyak banget nih. Pak Ando, ini Bapak Anda ya? Bapak ya? Pak Ando. Silakan. Atau siapa yang mau, atau bareng-bareng aja cepet-cepet. Oke, nomor 24 kita lihat jawabannya adalah Anda diberi tugas untuk memimpin tindakan pemadangan berdiri di suatu daerah. Sikap Anda sebelum melaksanakannya adalah tentunya Anda memberikan surat edaran kepada lurah tersebut sebelum dilakukan pemadaman, ya, mendatangi gimana ceritanya kalau luas banget daerahnya kan. Berarti Anda tinggal memberikan surat edaran pada lurah yang melakukannya. Tentunya ini adalah berjenjang dan itu bagus. Anda tahu posisi Anda. Kalau mendatangani kapan itu selesainya? Ya. Di 24 itu adalah A. Nomor 25. Anda sedang mengerjakan pekerjaan yang mendesak dan membutuhkan respon cepat menggunakan komputer, kemudian tiba-tiba terjadi pemadaman listrik yang menyebabkan pekerjaan Anda terganggu. Sikap Anda nggak ada urusan, Anda tugas harus sudah selesai, maka Anda harus mencari tempat yang tidak mati. Oke, 25A. 26. Anda melihat potensi besar di desa Anda, tempat Anda tinggal, dapat berkembang dengan bantuan internet, namun sebagian besar masyarakat tidak mengerti cara penggunaannya. Sikap Anda adalah D. yang memberikan andil yang bagus. Itu adalah Dodo. D jawabannya. D. Ambil bagian. Namanya. Saya bilang pada Anda tadi. Penyuluhan. Anda harus proaktif. Okay. Nah, itu intinya. Nomor 27. D, Pak. Kebanyakan bawahan Anda belum menguasai komputer. Sikap Anda adalah 27. C. Kalau urusan komputer, kebanyakan berarti Anda harus C, Pak. Ya, C cukup ya. C. Nomor 28. 28 adalah salah satu rekan Anda merupakan anak dari salah satu atasan melakukan kesalahan yang fatal. Sikap Anda C. harus profesional. Berarti jawaban C.
C, karena rekan kerja ya, bodoh amat dia mau apa, karena tadi orientasi pada pelayanan, tidak membeda-bedakan jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Tetap harus mengingatkan. C, nomor 28, nomor 29, nomor 29 sudah sebagai bagian dari penerapan informasi yang baru, setiap pegawai di kantor Anda diminta untuk melakukan update data pribadi secara online. Maka sikap Anda adalah melakukan update segera mungkin dan meminta bantuan dari informasi kalau memang belum bisa. Jawabannya adalah cukup cocok. Ya. Oke, jawabannya. Update segera mungkin. Kemudian nomor 30 di era milenium, perubahan dunia terjadi dengan cepat, perubahan tersebut merambat dalam kehidupan sehari-hari. Sikap Anda adalah D. Berusaha mempelajari pengetahuan yang baru, berusaha menguasai di bidang teknologi mutakhir. D. Kaitannya dengan perubahan yang cepat. Berarti jawaban yang lebih bagus. Malam ini sampai 30, nanti sisanya saya kirim ke teman-teman ya untuk kunci jawabannya. Nanti disamakan, selesaikan, dan ini akan saya edit dulu, baru mungkin nanti pagi, mungkin saya nanti upload nanti malam, nanti subuh saya upload dua-duanya, yang tadi sore dengan yang ini saya upload dari malam, dan akan saya share kepada teman-teman. Kalau materi hari ini atau setelah ini saya share kepada teman-teman yang tadi dengan yang sekarang.